Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Sylvia Salim dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Selamat belajar. Debat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.13 menganalisis isi debat atau permasalahan atau isu, sudut pandang, argumen, beberapa pihak, dan simpulan. 4.13 mengembangkan permasalahan isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi dengan argumen dalam berdebat. Perhatikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yakni peserta didik diharapkan mampu menganalisis isi debat, yakni permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak serta simpulan. Lalu, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi dengan argumen dalam berdebat. Semua, perhatikan peta konsep pembelajaran kita kali ini. Debat. Materi yang akan kita pelajari ada dua, yakni menganalisis isi debat dan yang berikutnya mengembangkan permasalahan debat ke dalam makalah. Di dalam menganalisis isi debat, ada dua hal yang harus kita kuasai. Pertama, sistematika debat. Yang kedua, teknik debat yang benar. Lalu di dalam mengembangkan permasalahan debat dalam bentuk makalah, ada dua hal yang akan kita pelajari, yakni pertama, sistematika makalah. Yang kedua, langkah penyajian makalah dalam forum diskusi. Sistematika debat. Struktur debat meliputi pengenalan masalah, penyampaian argumen, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di dalam pengenalan masalah ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Pertama, menyangkut kepentingan banyak pihak. Kedua, sesuatu yang bersifat penting untuk didiskusikan. Lalu di dalam penyampaian argumen ada dua hal juga yang harus kita perhatikan. Pertama, ditinjau dari berbagai sudut pandang. Kedua, melibatkan pihak yang pro dan kontra. Lalu di dalam kesimpulan ada dua hal juga yang harus kita perhatikan. Pertama, berupa kompromi. Yang kedua, kesepakatan bersama. B. Teknik debat yang benar. Ada dua jenis teknik yang benar ketika kita dalam berdebat. Teknik yang pertama adalah teknik yang dilihat dari kelogisan berargumen dan kejelasan fakta. Teknik ini mengacu kepada pertama, argumen yang disampaikan harus jelas dan tidak bertele-tele. Yang kedua, argumentasi disertai dengan fakta dan bukti yang jelas. Yang ketiga, argumen disampaikan untuk memberi keyakinan kepada seluruh peserta diskusi. Lalu teknik yang kedua dilihat dari kesantunan dan keefektifan berbahasa. Ada beberapa hal dalam teknik ini yang harus diperhatikan. Pertama, kesantunan dalam berbahasa itu meliputi bahasa yang digunakan ketika menyampaikan argumentasi. Yang kedua, keefektifan kalimat. Hal ini meliputi kejelasan dalam penyampaian ide, pikiran, dan perasaan. Yang ketiga, kelancaran bahasa. Hal ini meliputi biasanya ditentukan oleh tingkat penguasaan terhadap permasalahan yang didiskusikan.
Yang keempat, intonasi. Hal ini biasanya berkaitan dengan retorika atau naik turunnya nada kalimat dalam menyampaikan argumentasi kepada audiens. Yang terakhir atau yang keenam, ekspresi. Ini meliputi mimik, wajah, dan gestur kita dalam menyampaikan argumentasi itu seperti apa, bagaimana. Sebaiknya ini harus diperhatikan juga. Sistematika makalah. Sistematika atau susunan makalah meliputi A. Pendahuluan, B. Pembahasan, C. Kesimpulan. Di dalam pendahuluan ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, latar belakang masalah. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, prosedur pemecahan masalah. Keempat, manfaat. Lalu di dalam pembahasan, biasanya bagian ini memuat uraian tentang kajian penulis dalam mengeksplorasi atau menyampaikan gagasan dan jawaban dengan jelas dari permasalahan yang didiskusikan. Yang terakhir atau C, kesimpulan. Bagian akhir ini biasanya interpretasi kita atau pemaknaan kita terhadap hasil diskusi atau hasil debat yang dilaksanakan. Langkah penyajian makalah dalam forum diskusi biasanya meliputi 1. Tampilan berbagai makalah setelah mendapat izin dari moderator. Yang kedua, kalau tidak ada moderator, perkenalkan diri dengan bahasa yang santun dan rendah hati. Yang ketiga, sampaikan masalah umum dari isi makalah yang akan dipaparkan. Yang keempat, jelaskan pokok-pokok isi makalah dengan bahasa yang lugas atau jelas. Lalu yang kelima, sertakan ilustrasi dan fakta-fakta penting yang menyertai penjelasan. Yang terakhir, yang keenam, akhiri paparan dengan sebuah kesimpulan. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.